Halo teman-teman, ketemu lagi dengan channel Nonton Pameran Seni Rupa Jogja. Semoga kita semua sehat-sehat selalu. Hari ini, Jumat, tanggal 2 Juni tahun 2023, kita akan menghadiri pembukaan pameran Urban Nature Art Exhibition by Sakumpul, yang akan dibuka oleh Prof. Dwi Marianto MFA. Wah, ternyata pembukaan sudah selesai. Sakumpul maksudnya sekumpulan atau berkumpul. Beberapa perupa asal Banjar, Kalimantan Selatan, di Jogja, berharapan pameran harus terwujud kali ini, hingga dapat menginspirasi dan memotivasi semangat kebanjaran berkumpul pada langkah kegiatan berikutnya. Pameran ini diikuti oleh Diah Yulianti, Sugian Nur, Hajrian Syah, Robert Nasrullah, Rizka Aziza Hayati. Penulis oleh Hairus Salim. Seni modern, sastra, teater, rupa, tak terkecuali kontemporer, merupakan gejala urban. Ia terutama ada di kota-kota dan dihidupi kebanyakan oleh kalangan urban. Orang yang datang dari desa dan kini berdiam di kota. Menjadi urban, pergi merantau, bertualang, atau madam, dalam bahasa Banjar, bisa jadi merupakan bagian dari pencarian seni. Penghidupan daya kreatif dan pencarian hidup yang lebih luas itu sendiri. Semangat dan gairah mencari selalu menyala di dada seorang urban. Dalam konteks seorang seniman urban, maka itu terumuskan dalam semangat mencari, melakukan, mencipta hal-hal baru. Semangat mencipta berhenti ketika sang seniman sudah merasa mapan berdiam dan sudah selesai dengan pencarian. Dan itu berarti, ia bukan lagi urban, si perantau. Situasi yang mendorongnya selalu bergerak untuk mencari dan merumuskan karya-karya baru. Dalam pengertian itu, seorang urban terkesan bergerak selalu ke depan. Pada kenyataannya tidak demikian. Seringkali ia masih dan bahkan selalu membawa memori dan nilai budaya masa kecilnya. Ketegangan antara bergerak ke depan dan mundur ke belakang menengok memori masa lalu bisa dijadikan dasar melihat karya 5 pelukis kelompok Sakumpul asal Kalimantan Selatan ini. Sugian Nur mengajukan lukisan-lukisan candi. Tak diragukan lagi bahwa minat Sugi pada candi ini adalah bagian dari pertemuan sekaligus pencariannya pada tradisi spiritual yang lain. Ini adalah bagian dari semangatnya sebagai pejalan dan petualang. Dengan bahan cat air di atas kertas, Sugi menggoreskan sapuan tipis halus. Gambar candi yang muncul tidak hanya meninggalkan kesan bentuk, tapi juga perenungan. Yang pertama menampakkan candi sebagai destinasi wisata. Yang kedua, candi adalah mitra dialog spiritual. Robert Nasrullah, yang berangkat dari tradisi lukisan kaligrafi, kini bergerak lebih jauh. Kecenderungannya belok melukis kaligrafi ke membuat lukisan kaligrafi makin kuat. Tetapi tentu saja ia tak meninggalkan jejak kaligrafinya. Dalam lukisan Tumadina, ia menghadirkan sapuan warna-warni dalam satu objek dengan gradasi warna. Terang di bagian atas dan hijau di bagian bawah, di antara aksara-aksara Arab bertebaran di sana-sini. Sementara dalam Bersamamu, ia memberikan sapuan-sapuan tebal lebar dalam berbagai warna.
Di tengahnya melintang huruf wow dengan warna cukup besar. Huruf wow yang bermakna dan adalah kata hubung yang membuat seseorang bisa bersama dengan yang lain. Siapa yang lain itu? Mungkin teman, kekasih, atau bisa jadi Tuhan. Dia Yulianti, seorang perupa perempuan penting Indonesia. Lukisannya yang berupa eksplorasi perjalanan batinnya sebagai perempuan. Bentuknya tegak berdiri, seperti pohon. Dan kombinasi warnanya seperti bentangan alam yang dilihat dengan mata elang. Penggunaan media campuran membuat dia bisa menghasilkan tekstur, warna, dan efek visual yang berbeda. Sosok perempuan di dalam lukisannya ini menimbulkan kesan multidimensi. Ia menamakan seri lukisannya ini masing-masing dengan Journey of Birth, Mystical Journey, Journey of Spirit, dan The Guard of Life. Setelah melalui perjalanan tubuh dan perjalanan batinia, maka sang perempuan itu telah siap dan matang untuk menjadi penjaga dan pengawal kehidupan, The Guard of Life. Rizka Aziza Hayati menampilkan pengalaman keperempuanannya dalam catatan tubuh menggunakan media campuran, memadukan karat besi dan kain perca warna-warni. Merangkainya dengan sapuan dan goresan cat akrilik serta warna alam di atas kanvas. Rizka meraih Young Artist Award Arjok Expanding Awareness 2022 dan finalis kategori Established Artist UOB Painting of the Year 2022. Besi berkarat, kain-kain limbah tekstil, dan benang. Bukan sekadar benda-benda, tapi merupakan rangkaian cerita yang menyeret dan menemaninya pada ingatan dan pengalaman masa lalu. Sublim dan penuh simbolisasi. Hajriansyah menampilkan lukisan realis figuratif yang tampak naif. Nyanyi angin di padang sendiri dan dor seperti sesuatu yang datang dari tradisi lain, yang pernah singgah dan masuk ke dalam jiwa si pelukis. Jika kita melihat figur-figur itu, seorang lelaki dengan sarung batik bersorjan hitam memainkan gitar, seekor kuda di padang rumput yang luas, dan seorang koboi dengan senjata pistol di tangan yang siap menembak. Hampir pasti bahwa figur-figur ini muncul sebagai buah pertemuan Hajri dengan orang yang berbagai macam budaya. Entah secara langsung ataupun lewat sarana budaya pop lainnya seperti film, berita online, dan lain-lain. Itulah nonton pameran kita sore hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di pameran berikutnya.